Gereja dipanggil untuk memberi penghiburan atas Israel di saat-saat sukar sekarang. Salah satu hal yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia adalah menghibur mereka yang sedih, susah, dan menderita. Saya ingin membaca firman Tuhan dari Yesaya 2. Judul firman Tuhan, Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Yesaya 2 ayat 1-5. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Dan firman Tuhan ini memberi kita harapan bahwa akan datang masa kelegaan. Tuhan Elohim memberikan pesannya kepada Yesaya pada saat bangsa Assyria yang sangat jahat mengancam Yerusalem dan mengepung kota itu. Penggenapan dari janji Tuhan tersebut akan terus terjadi atas Yerusalem bahkan di hari ini. Apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 2 tadi, itu akan terjadi ketika kondisi topografi dari kota Yerusalem berubah. Ketika Mesias Yeshua datang, bukit Bait Tuhan yang kita lihat sekarang akan berubah menjadi puncak tertinggi di dunia. Dan Mesias yang salah satu tugasnya adalah memberi penghiburan kepada mereka yang sedih, susah, dan menderita. Ia akan bertahta di sana untuk membawa pemulihan bagi seluruh dunia dan menerima semua puji-pujian dari umat manusia. Dan seluruh bangsa di dunia, tidak hanya bangsa Israel, akan datang berduyun-duyun ke gunung Tuhan, tidak hanya untuk membawa persembahan, tidak hanya untuk menyembahnya, tetapi juga untuk menerima pengajaran dari Tuhan. Pengajaran dari Raja Yeshua tentang jalan-jalannya, untuk mengetahui lebih lagi tentang siapa Yeshua, dan menerima pengetahuan yang benar tentangnya. Saya menemukan secara khusus ini penting, karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 tentang suatu kebenaran, bahwa ia akan datang dan akan menghakimi bangsa-bangsa. Penghakimannya atas bangsa-bangsa akan bergantung sepenuhnya kepada bagaimana mereka memperlakukan bangsa Israel. Dan menurut pendapat saya, ini secara khusus dapat kita lihat dengan gerakan antisemit atau gerakan anti-Yahudi yang muncul di banyak tempat di seluruh dunia. Gerakan ini membuat banyak kota-kota di seluruh dunia menyerukan kematian bagi orang-orang Yahudi. Namun kebencian mereka terhadap bangsa Yahudi akan berubah ketika mereka datang kepada Elohim Yakub. Di saat-saat sukar seperti sekarang ini, penghiburan kita dapat kita temukan di dalam firman Tuhan. Salah satu tugas pelayanan dari Tuhan Yesus adalah menghibur orang-orang yang susah, sedih, dan kehilangan harapan. Firman Tuhan berkata, "Menangislah bersama mereka yang menangis." Dan yang lebih penting adalah ketika kita selesai menangis, kita mengangkat wajah dan berkata, "Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus dilakukan?" Saat kita bertanya seperti itu, maka itulah waktu untuk menghibur dan memberi harapan. Waktu penghiburan sedang datang atas bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Abraham, "Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Pada masa-masa sukar ini, saat bangsa Israel sedang menangis, gereja dipanggil untuk menangis bersama-sama dengan bangsa Israel. Menangis di hadapan Tuhan saat bangsa Israel sedang berkabung sekarang. Dan berdoa agar Tuhan memberikan penghiburan bagi umatnya Israel. Berdoa agar peristiwa buruk yang terjadi kemarin dengan banyak korban, tidak terjadi sia-sia. Berdoa agar terjadi pemulihan rohani bagi bangsa Israel. Kita tahu bahwa ada begitu banyak kesengsaraan akibat perang ini, tidak hanya warga Israel yang menjadi korban tapi juga warga di jalur Gaza yang tidak mempunyai kesempatan untuk selamatkan diri mereka. Saat ini, Tuhan sedang menangis bersama dengan mereka semua yang sedang menangis.
Kemampuan untuk menghibur mereka yang sedang dalam masa-masa duka, susah dan penderitaan adalah salah satu pemberian dari Tuhan. Ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika Ia hidup di dunia, di antara manusia. Penghiburan yang nyata adalah sesuatu yang hanya kita terima di dalam Mesias. Di dalam kitab Yesaya, firman Tuhan berkata, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Elohimmu, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya." Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Penghiburan atas bangsa Israel seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya hanya datang dari Mesias. Ketika saya berbicara tentang penghiburan ini, saya melihat kepada Bukit Zaitun yang berada di depan kita, bahwa di akhir dari semua masa-masa paling sulit dan berat yang dihadapi bangsa Israel, Mesias Yesus, Sang Penghibur itu, akan datang dengan caranya sendiri, datang kepada bangsanya sendiri. Jadi mata kami sekarang tertuju kepada Mesias Yesua, Tuhan kami. Mata kami tertuju kepadanya, karena hanya dari Dia, datang penghiburan kami.